Hari ini kita akan belajar, saudara, hal yang sangat dasar, ya basic sekali, mengenal Tuhan kita itu sebagai Papa. Beda sekali dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Saya percaya konsep kekristenan kita sampai hari ini itu sangat dipengaruhi dengan konsep agama-agama yang ada, khususnya dari orang-orang tua kita dulu, bahkan dari lingkungan kita. Selama ini kita mengenal Tuhan, ya, itu sebagai Tuhan yang diktator, Tuhan yang nggak bisa diajak kompromi. Berapa kali kita dengar istilah-istilah, ya ini bagi orang beragama. Ada orang kecelakaan, wah itu kehendak Tuhan. Ada gempa bumi, wah itu kehendak Tuhan. Kita harus terima. Ya, ada tsunami, apa saja itu kita harus terima, itu kehendak Tuhan. Kita sering mendengar kata nasib atau kata takdir dalam agama-agama. Nah, Tuhan kita bukan begitu. Dia itu Papa. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini kecuali yang kita sembah dalam nama Yesus, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ayah, sebagai Papa. Saudara, ada banyak Tuhan di dunia. Tuhan itu nggak satu. Kenapa? Dari mana kita tahu Tuhan tidak satu? Dari kitab suci masing-masing agama. Mengapa semua agama punya kitab suci? Walaupun tidak semua kita pernah membaca atau meneliti kitab suci mereka, tapi kita tahu bahwa isi dari masing-masing kitab suci agama itu beda. Kalau tidak, nggak mungkin mereka berkelahi sampai hari ini. Nah, dari hal itu saja kita lihat Tuhan itu beda. Tuhannya orang Hindu firmannya begini, Tuhannya orang Buddha firmannya begini, Islam begini, semuanya beda. Maka itu orang-orang yang ateis, orang-orang yang nggak mau kenal Tuhan, melihat orang beragama, mereka berkata itu orang-orang bodoh. Betul nggak? Pasti kita semua saudara dengar, apalagi tinggal di Sydney, begitu banyak orang bisa bebas mengungkapkan semua pendapatnya. Sampai pada klimaksnya, kenapa New Age muncul? New Age Movement, gerakan zaman baru. Itu hasil pendiri-pendiri New Age adalah dari latar belakang orang-orang yang beragama. Tapi mereka capek. Akhirnya apa kesimpulan New Age? Buat satu aja Tuhan itu. Mereka berkata bahwa perang yang nggak pernah berhenti sampai hari ini cuma perang agama. Ya karena Tuhan yang dianggap yang mereka sembah. Maaf kalau saya pakai kalimat ini, itu Tuhan yang membingungkan. Kalau saya belajar sains, belajar psikologi, kenapa Sigmund Freud bisa menemukan pendapat itu? Tuhan itu mati, Tuhan itu nggak ada. Kita nggak lebih dari binatang. Gara-gara paham itu lahir free sex. Dia berkata, jangan mau kamu dibodohi oleh Tuhan-Tuhan dalam agama itu. Kamu capek. Kalau kamu buat apa, buat, lakukan. Jadi Sigmund Freud menemukan sebuah penemuan bahwa apa yang kamu takutkan dalam dirimu, lawan aja. Itu nggak ada semuanya. Nah, gara-gara itu free sex muncul di dunia. Dan kita lihat dampaknya sangat mengerikan, merusak kiri kanan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal Dia sebagai Bapa. Siapa Tuhan kita itu? Lalu apa yang kita doakan? Beda semua dan konsep-konsep agama yang ada di dunia ini. Tuhan kita itu pribadi yang bisa diajak kompromi. Jangan kaget dulu kalau saya ucapkan kalimat ini. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengerti hati kita, yang mau tahu keadaan kita. Semua agama di dunia yang disembah itu adalah Tuhan atau dewa atau sesuatu kekuatan yang jahat. Mengapa mereka menyembah yang jahat? Sebab mereka punya anggapan kalau yang baik itu sudah baik, nggak usah diapa-apain. Nah, yang jahat ini kita harus baik-baik. Kalau tidak, kita akan diketok oleh dia. Nah, itu konsep agama-agama di dunia. Maka itu kenapa semua agama di dunia semua menyembah yang menakutkan? Karena mereka harus dibaik-baikin. Mengapa ada sesuatu yang dipersembahkan? Supaya mereka nggak marah kepada kita. Karena konsep itu, nah Papa kita tidak. Dia tahu tentang keadaan kita. Satu-satunya Tuhan malah, kalau saya pakai kata ini, yang tidak pusing dengan persembahan dan ritual, hanya Tuhan kita. Semua agama di dunia itu ritualnya, tahu ya, ritualnya itu ketat sekali.
Dan setiap kali mereka buat ritual, harus ada sesuatu yang mereka beri sebagai offering. Harus, tidak bisa tidak. Tidak ada agama yang tidak ada barang itu. Tapi kita tidak. Papa kita tidak mau apa-apa. Seringkali gereja mengajarkan yang salah. Dikira Tuhan itu mata duitan, selalu minta uang terus saja. Enggak, itu pendetanya, itu bukan Tuhan itu. Kita harus ngerti, Tuhan enggak perlu uang kita, dia kaya sekali. Mari kita lihat ini. Nah, satu contoh, bahwa Tuhan kita bisa diajak kompromi. Kita buka kitab Keluaran, pasal yang ke-32. Dari kisah ini, hari ini kita akan menemukan siapa Tuhan kita, yang kita panggil Papa itu. Di dalam perjanjian lama, ada 4 kali Tuhan marah dengan keras. Yang pertama kejadian 6 pada zaman Nuh. Tuhan marah sampai dia hukum manusia. Yang kedua pada kisah ini, waktu Israel membuat patung anak sapi yang disembah. Tuhan marah. Sebelumnya Sodom Gomora. Yang ketiga, yang keempat itu Niniwe. Nah, kita lihat dari kisah-kisah itu semuanya untuk kita belajar siapa Tuhan kita yang kita sembah. Yang sekarang kita lihat bahwa Tuhan kita bisa diajak kompromi. Pasal 32, Tuhan marah betul. Ayat 7 saya baca. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan yang dicor, itu kata tuangan. Dan kepada anak sapi itu, patung itu mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Nah, lihat ada korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, lihat ini kemarahannya, supaya murkaku bangkit. Enggak cuma marahnya saja, murka terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saya mau tanya begini kepada saudara. Ketika Yahweh berbicara ini kepada Musa, dalam bahasa Inggris pakai kata bagus. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. Now therefore, let me alone. Saudara, Musa dimintai izin oleh Tuhan untuk membinasakan bangsa itu. Saya tanya begini kepada saudara. Ini sudah vonis belum? Kalau ini urusan pengadilan, sudah vonis bukan? Akan dihabiskan mereka semua. Ini Tuhan. Lalu Musa ditawari, kalau kamu izinkan, aku habiskan mereka, nanti aku buat bangsa besar dari kamu. Apa reaksi Musa? Kita lihat ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Dalam bahasa Inggris pakai, then Moses pleaded with the Lord. Kalau istilah pengadilan kita tahu kata plea. Saudara, Tuhan lain nggak bisa diajak kompromi begini. Musa mengajukan permintaan, dan permintaannya nggak main-main. Nah, mulai hari ini biar semua kita mulai mikirkan ini. Oke? Saya bacakan apa yang Musa ajukan. Dengan berkata, mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, nah, Musa seperti ini. Kalau saya pakai bahasa anak-anak, hei, lihat orang Mesir. Tuhan yang mereka sembah telah membawa mereka keluar. Ternyata dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Saudara, saya akan ajak saudara melihat cara Musa melunakkan hati Tuhan. Itu dengan logika anak-anak. Pertama saya pakai mengetahui ini, saya tuh terharu sekali. Lihat ya, siapa pernah ya, tidak semua kita sudah jadi mama, tapi semua kita pasti tahu. Dengarkan ya. Pernah kita lihat di supermarket atau di mana ada mama jalan bawa anaknya masih kecil, terus anaknya minta sesuatu nggak dituruti, saat itu nangis. Terus mama seringkali bilang apa? Kamu nggak malu dilihat orang itu? Malu dong, kamu nangis gitu. Nah, ternyata Musa pakai cara ini kepada Papa di surga.